Oke, selamat jumpa semuanya. Pertemuan ini kita akan membahas tentang nutrisi dan sistem digestif. Oke, untuk nutrisi, mungkin ini sudah sangat familiar sekali, bahwa nutrisi itu sebetulnya adalah sesuatu yang tubuh kita butuhkan supaya kita dapat tetap survive atau hidup gitu ya. Nah, nutrisi itu kalau kita tinjau dari sumbernya, maka nutrisi itu bersumber dari makanan. Nah, di dalam makanan itu adalah apa yang kita butuhkan. Kita sebut sebagai nutrisi. Jadi intinya, nutrisi itu adalah zat-zat yang kita butuhkan bagi tubuh kita, dan nutrisi ini terdapat di dalam suatu makanan. Oke. Kemudian kita juga akan membahas sistem digestif. Di sini digestive system itu memiliki sinonimnya. Kalau bahasa kitanya, digestive system adalah sistem digestif, atau yang paling mudah kita kenal yaitu sistem pencernaan. Oke, sekarang coba kawan-kawan lihat di atas alas ini. Ini adalah contoh-contoh dari makanan. Ada bread atau roti ya, yang ada di sebelah sini. Ini adalah roti-roti ya di atas keranjang. Kemudian ada buah-buahan. Contohnya ada buah apa saja di sini? Oke, ada buah anggur, ada buah delima. Nah, selanjutnya ada keju. Di sini ada beberapa tipe atau jenis keju. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Nah, intinya dari semua jenis makanan yang ada di sini, itu semua mengandung nutrisinya. Yang akan kita bahas, nutrisinya itu ada 3. Ada karbohidrat, ada lipid atau lemak, dan protein. Oke. Nah, ketika kita makan makanan, maka hal yang akan tubuh lakukan pertama adalah mencernanya. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang pertama itu broken down. Jadi proses pencernaan atau digestif itu sebetulnya adalah proses broken down. Artinya memutus ikatan-ikatan kimia dalam molekul makanan. Supaya apa? Supaya molekul-molekul kimia dalam makanan yang awalnya itu kompleks, tetapi setelah diputus ikatan-ikatan kimianya atau di broken down, dia itu dapat berubah menjadi molekul yang lebih simpel. Nah, molekul yang lebih simpel ini biasanya kita sebut sebagai nutrisi. Kalau sudah menjadi nutrisi atau sudah menjadi simpel, dia baru bisa oleh tubuh itu diserap, diabsorpsi ya. Oke. Nah, kalau sudah diserap, baru tubuh akan mengolah dari nutrisi tersebut untuk dimetabolisme. Dan saat dimetabolisme, kita mendapatkan energi. Energinya untuk apa? Untuk kita dapat tetap survive, mempertahankan hidup dan tetap eksis di dunia. Seperti itu ya. Ini gambarnya happy di sini. Oke. Konsep yang paling penting dari yang sudah kita jelaskan, bahwa broken down atau pemutusan molekul-molekul kimia dalam makanan itu terjadi secara fisik dan kimiawi. Nah, secara fisik contohnya di dalam rongga mulut Anda itu terjadi oleh gigi yang paling depan itu ya. Kalau misalnya nih kita makan sosis, oleh gigi yang depan kita slice, kita potong sosis itu menjadi 2 bagian misalnya. Kemudian oleh gigi taring kita, sosis itu kita koyak, kita robek gitu ya.
kemudian setelah itu oleh gigi geraham, sisa-sisanya itu digerus atau dihaluskan. Nah, tapi secara mekanik atau secara fisik itu belum cukup. Kita memerlukan proses pencernaan secara kimiawi juga. Biasanya itu melalui enzim. Tapi di sini kalau kita bahas lebih detail lagi secara kimia itu, sebelum kita menggunakan enzim, ada yang disebut sebagai reaksi hidrolisis. Oke, mohon maaf ya, ini kurang bagus. Nah, jadi hidrolisis itu apa? Hidrolisis adalah hidro kan air ya. Lisis itu hancur atau rusak atau pecah gitu. Jadi reaksi hidrolisis adalah kita memutus ikatan-ikatan kimia dalam makanan atau dalam nutrisi menggunakan air. Nah, supaya lebih cepat, selain dengan reaksi hidrolisis, kita memerlukan enzim. Jadi, konsep yang penting di sini jangan lupakan, di dalam sistem pencernaan kerap terjadi proses pencernaan secara fisik dengan gerakan mekanik biasanya dan secara kimiawi. Nah, sekarang kita lihat konsep monomer dan polimer. Tadi sudah kita singgung bahwa makanan adalah molekul yang sifatnya masih kompleks. Nah, kalau kita logikakan, berarti yang kompleks itu biasanya yang masih besar molekulnya atau yang masih panjang molekulnya. Makanya yang kompleks itu, makanan itu biasanya masih tergolong ke dalam polimer. Ya, kita maknai di sini polimer itu apa? Jadi poli itu banyak, mer itu satuan. Jadi banyak satuan. Nah, coba lihat di sini. Nah, ini satuannya yang hijau-hijau itu ini. Nah, ini yang setiap yang hijau ini satuannya, ini satuannya, ini satuannya, tapi dia itu banyak poli dihubungkan oleh ikatan-ikatan kimia di sini. Oke, mudahnya Anda sekalian bayangkan saja kalau punya tasbih kan seperti ini ya, bentuknya kurang lebih tasbih gitu ya, ada bijihnya, ada tali tasbihnya. Nah, kalau diibaratkan biji tasbihnya itu satuannya, tali tasbihnya adalah ikatan-ikatan kimianya. Nah, proses pencernaan itu sebetulnya kita akan membroken down atau memutus ikatan-ikatan kimia ini. Ini harus putus, ini harus putus, putus, dan selanjutnya putus. Sehingga kalau sudah dicerna atau di broken down atau diputuskan ikatan-ikatan kimianya, nanti yang tersisa adalah satuan-satuannya di sini. Ya, ini prosesnya. Nah, makanya di sini tidak lagi polimer, tapi monomer. Mono itu satu, mer itu satuan. Jadi satu satuan. Nah, ini satuannya. Oke. Lanjut. Sekarang kita bahas karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kalau kita lihat sumber-sumbernya biasanya adalah dari bijian dan sereal. Di sini ada beras, kemudian ada gandum di sini. Ada olahannya, misalnya roti, ada pasta ya. Ada yang suka pasta pasti tahu ini apa ya. Kemudian ada kentang, ini juga kaya akan karbohidrat. Beberapa buah juga seperti pisang dan apel itu mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Nah, di sini fungsi dari karbohidrat Bapak tidak akan jelaskan semuanya, tapi yang harus kita ketahui, harus kita pahami bahwa dia itu atau karbohidrat ini merupakan sumber energi utama. Dari mana kita tahu? Ya, kita tahu contoh paling dekatnya aja. Adik-adik sekalian, kalau sarapan di rumah sebelum berangkat sekolah, pastikan dengan makanan yang mengandung banyak karbohidrat.
misalnya nasi atau roti kah, gitu ya. Jadi itu yang diutamakan karena memang di sana terkandung karbohidrat yang sangat tinggi. Oke. Kita atau ya contoh lainnya, dimanapun di kebudayaan apapun ya, secara budaya kebanyakan itu sumber makanannya adalah karbohidrat, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar secara kimia bagaimana rumus kimia dari karbohidrat. Oke. Sebelum ke sana, apakah ada yang tahu kiranya dari mana asal-usul nama karbohidrat? Ya. Jadi secara historis nih, dulu itu para kimiawan menganggap, coba kita lihat ke rumus yang ini. Para kimiawan menganggap bahwa karbohidrat itu adalah sebetulnya karbon, ya ini karbo itu dari karbon. Kalau di sini ini karbonnya. Karbon yang terhidrat, artinya karbon yang mengandung molekul air di sini dengan jumlah tertentu. Jadi itulah asal-usul nama karbohidrat. Dulu para kimiawan dahulu menganggap bahwa ada molekul dari sumber-sumber seperti nasi, gandum itu adalah karbon yang terhidrat, artinya karbon yang mengandung air. Nah, secara rumus memang betul seperti nampaknya seperti terhidrat gitu ya. Walaupun secara realitanya ini tidak benar secara realnya. Ini hanya secara rumus betul seperti ini, tapi bukan berarti di dalam atom karbon mengandung air, tidak ya. Cuma secara rumus stoikiometriknya benar seperti ini. Nah, bisa kita tuliskan rumus umum karbohidrat itu CH2O. N ini menunjukkan banyak atom biasanya, atau CnH2nOn. Nah, mudahnya jalan pintasnya ini, rumus ini dengan itu sama. Nah, untuk mendapatkannya kita punya jalan pintas. Dari mana Cn ini, tinggal kita istilahnya kalau matematik itu dikalikannya Cn, kali sini Cn, dari mana H2n, dari sini H2 kali N, jadi H2n. Kalau N dari mana? Dari O kali N. Sekarang contoh nih, kalau Bapak punya nilai N, atau N itu jangan lupa menunjukkan jumlah atom. Jika N-nya adalah 4, dan kita akan menggunakan rumus yang ini, ya yang ini ya, maka menjadi apakah rumus kimia dari karbohidrat tersebut? Tinggal kita substitusi aja. C masukin N-nya, C4. Kemudian H-nya 2 dikali N, berarti 2 kali 4. Berapa? 8. Kemudian O, N-nya dimasukkan jadi 4. Nah, itu ya. Jadi, untuk berapapun nilai N-nya, untuk rentang karbohidrat, tinggal kita substitusikan ke rumus umum karbohidratnya sini, ke N-nya itu ya. Nah, sekarang klasifikasi molekul karbohidrat. Oke. Kita jangan lupakan di awal kita sudah bahas dari sesuatu yang kompleks sifatnya menuju yang simple atau sederhana. Oke. Simple. Nah, kemudian dalam taraf yang sama, berarti kompleks itu lebih dekat ke polimer atau monomer? Monomer ya, karena monomer itu banyak. Polimer. Bapak singkat aja biar cepat nih. Polimer ini maksudnya ya, disingkat aja. Kemudian yang simple itu setaraf dengan monomer. Kalau dengan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, monomer. Nah, sekarang karbohidrat yang simpel di sini ya, berarti yang sifatnya monomer, atau tidak hanya monomer saja, tapi yang sifatnya molekulnya sedikit gitu ya, yang kelihatan satu-satuannya.
Nah, contohnya karbohidrat sederhana itu ada monosakarida. Oke, mono itu satu, sakarida itu kata awalnya dari sakarin. Sakarin bisa dimaknai sebagai gula. Jadi di sini monosakarida adalah satu molekul gula. Contohnya ada glukosa tuh. Biasanya ini secara sistem biologis terdapat banyak dalam aliran darah kita ya. Kemudian fruktosa dan galaktosa ini semuanya satu molekul gula. Kemudian disakarida berarti itu dua molekul gula. Contohnya ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Sukrosa ini biasanya gula dapur, laktosa biasanya gula susu ya. Di sini dua molekul gula. Kalau kita gambarkan disakarida itu seperti ini. Ilustrasi sederhananya ya. Jadi ada dua satuan yang dihubungkan oleh ikatan kimia. Oke, kalau yang kompleks nih, yang udah banyak satuannya, kita sebut sebagai poli. Itu kan mirip-mirip sama polimer, tinggal mernya atau satuannya kita ganti dengan satuan gula gitu ya, sakarida. Polisakarida, banyak molekul gula. Contohnya ada starch, pati ya, ada fibers, serat, ada glikogen. Glikogen itu semacam pati sebetulnya, namun dia terdapat di dalam otot kita ya, hewan, termasuk manusia, sebagai sumber cadangan energi. Oke, karbohidrat sudah usai, sekarang kita belajar tentang lipid atau lemak. Nah, secara general atau secara umum, ada dua sifat yang paling menonjol daripada lipid. Yang pertama, dia itu hidrofobik. Hidro itu udah tahu lah ya, hidro itu air. Fobik itu awal katanya dari kata fobia. Fobia ini bisa dimaknai sebagai anti atau takut atau benci. Jadi sifat lemak itu fobia terhadap air. Dia itu gak suka sama air, anti. Makanya kalau adik-adik lihat bekas masak misalnya ya, panci bekas masak, kemudian ada sisa minyak, kemudian kita tuangkan air dalamnya, itu si minyak-minyak tidak akan bersatu dengan air. Itu kan nampak jelas ya. Dan itu menunjukkan bahwa lipid atau lemak bersifat hidrofobik atau tidak suka terhadap air. Dia itu tidak akan bersatu gitu ya. Nah, kemudian lipid juga bersifat nonpolar. Nah, ini kalau di kimia mungkin udah belajar apa itu nonpolar ya. Jadi nonpolar, kalau polar itu biasanya molekulnya punya semacam muatan parsial yang dimana itu nanti pokoknya molekul-molekul polar ini memiliki sedikit sifat kutub gitu. Nah, kalau nonpolar dia itu tidak memiliki. Jadi kalau air, kita tahu air itu adalah polar atau sedikit memiliki kutub-kutub gitu ya. Kemudian disatukan dengan nonpolar yang kurang memiliki kutub atau tidak memiliki kutub, ya dia tidak akan bersatu gitu. Karena sifatnya yang berbeda. Oke, untuk contoh makanan dari sumber lipid yang paling murah nih, yang paling ada di kulkas kita, yang mungkin ada di warung, contohnya telur, kemudian ada alpukat, ada ikan sarden, ada kacang pistachio, ada walnuts, ada kacang almond, olive oil atau minyak zaitun, dan nut butter, selai kacang. Oke, lanjut. Nah, kenapa lipid atau lemak itu sangat penting? Karena hakikatnya kan tubuh kita itu sebetulnya kumpulan dari sel-sel, itu secara hakikat ya, dalam perspektif biologi betul itu. Nah, ternyata setiap satuan sel atau setiap sel itu sendiri, dia itu punya sesuatu yang mengelilingi sel itu. Nah,
Oke, di sini ya. Oke. Sel itu senantiasa dikelilingi oleh sesuatu. Ibaratnya kayak tembok lah, seperti itu. Tembok nih yang hitam-hitam itu. Kemudian kalau kita perbesar si temboknya ini, akan muncul gambar seperti ini. Nah, ternyata yang seperti tembok itu, atau seperti penutup rumah, penutup selnya itu sendiri adalah sebetulnya fosfolipid. Jadi fosfo itu yang kepalanya, yang ini yang merah-merah ya. Lipidnya itu yang ekornya di sini. Oke. Makanya fosfolipid. Fosfo untuk kepala fosfatnya yang merah, lipid untuk ekornya yang di bawah. Ya. Kemudian bilayar itu apa? Dua layer. Dua layer itu dua lapis. Oke. Ini lapis atas, ini lapis bawah. Nah, kita ketahui bahwa lipid itu hidrofobik, makanya di sini keterangannya betul, si ekornya ini adalah hidrofobik, gak suka air. Oke, jadi ini penting banget ya membran plasma itu, karena sel mendapatkan nutrisi itu harus melalui membran plasma dulu. Misalkan ini bagian dalam sel misalnya, bagian dalam sel, ini bagian luar sel. Nutrisi dari luar itu harus masuk melewati membran plasma. Sedangkan membran plasma ini sifatnya selective permeable, ya, menjaga supaya tidak sembarang molekul masuk ke dalam sel itu. Nah, di sini peranan hidrofobik itu sangat penting ya dalam transportasi nutrisi atau zat-zat lain yang diperlukan oleh sel. Oke. Kita lanjut ke protein. Oke. Boleh sebutkan ada apa aja di sini? Ini adalah muscle atau otot, bahasa kitanya daging. Ini yang sudah kita bahas, membran plasma. Kemudian ada skin, kulit, kemudian ada enzim ya, sebagian besar enzim itu dari protein. Oke. Nah, protein itu sebetulnya polimer juga, atau yang molekulnya sifatnya kompleks. Nah, apa bentuk simpelnya atau bentuk monomernya? Itu adalah asam amino. Jadi, asam amino adalah satuan daripada protein atau monomernya. Kemudian, asam amino ini ada sekitar 20 macam atau 20 jenis yang menyusun dari sebuah protein. Nah, dari yang 20 ini bisa kita kelompokkan jadi 3 nih. Ada asam amino esensial, asam amino esensial bersyarat, dan asam amino non esensial. Tapi secara umum bisa dibagi ke dalam 2 jenis aja ya. Jadi kalau secara umum nih bisa 2 jenis, kita sederhanakan lagi yang ini. Ini yang kedua kolom ini esensial. Arti esensial itu asam amino gak bisa oleh tubuh dibuat sendiri. Makanya kita harus mencari sumber makanan yang mengandung asam-asam amino ini. Contohnya ada histidin, isoleusin, sampai valin. Contoh lainnya ada prolin sampai glisin. Nah, kalau asam amino non esensial, ini tubuh bisa buat. Asalkan kita memakan sesuatu yang banyak mengandung atom nitrogennya. Ya, baru bisa dibuat asam-asam amino non esensial. Nah, ini contoh-contohnya. Di sini ada slice atau potongan ikan salmon, ada udang, telur. Nah, ini biasanya contoh dari protein hewani. Ada pula protein nabati. Protein nabati itu sumbernya daripada tumbuh-tumbuhan. Oke.